manusia dan tinggal di antara kami. Semoga Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami, Yesus Putramu menjadi juru selamat kami, menuntun kami untuk tetap hidup di dalam terang anugerah-Mu. Kini kami hendak mensyukuri atas anugerah itu dalam rasa syukur dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga sabda-Mu menjadi terang keselamatan bagi kami, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Bacaan yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Everything I am, every
besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, ibu bapak, saudara-saudari, khususnya anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita bersama secara istimewa, jarang misa lingkungan dengan beberapa romo, tapi hari ini adalah berkat Tuhan, kita syukuri bersama. Ya, tentu saja kita semua bersyukur atas peristiwa Natal yang sudah kita rayakan beberapa waktu yang lalu, meskipun hari ini kita juga masih tetap dalam masa Natal. Harapannya bahwa Natal tidak hanya sekedar Natal, tapi biarkanlah Natal itu tetap tinggal di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Maka peristiwa Natal menjadi peristiwa yang tentu saja akan menghantarkan kita pada sebuah kesadaran hidup baru. Di mana hidup barunya? Yakni air diubah menjadi anggur sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Tentu saja peranan Bunda Maria dalam peristiwa Natal kita bisa melihat menjadi jelas bagaimana Maria menjadi Bunda Yesus bersama dengan Yosef. Dalam peristiwa Natal bukanlah keluarga yang tanpa masalah, bukan juga keluarga yang tanpa kesulitan, bukanlah keluarga yang hidup dalam kemewahan, tetapi kita melihat
merasakan bahwa kehadiran keluarga Kudus di Nazaret menjadi sebuah berkat pula bagi kita keluarga Kristiani, menjadi keluarga model yang tentu saja bagaimana menangkap kehendak dan rencana Allah itu dalam hidup mereka. Itu pula kiranya yang juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Situasi pandemi beberapa tahun ini sungguh-sungguh kita alami bagaimana ada kerinduan untuk saling berjumpa, berkumpul. Dan hari ini kita boleh merasakannya. Khususnya bersama dengan para romo, bersama dengan para frater, ibu bapak dan anak-anak yang dengan penuh semangat. Bagaimana anak-anak masih tetap semangat? Semangat? Aduh, semangat? Semangat? Luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk anak-anak kita. Tadi sudah nyanyi dengan semangatnya. Semoga juga memberi semangat bagi orang tua bahwa inilah gereja masa depan. Ibu bapak saudara-saudari kembali ke permenungan kita. Bahwa perayaan Natal juga menjadi perayaan bagaimana keluarga-keluarga juga harus berani untuk berubah. Menangkap rencana dan kehendak Allah yang tentu saja kita membutuhkan rahmat Tuhan. Bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam seorang pribadi Yesus yang juga hadir di tengah keluarga, yakni keluarga Nazaret. Dan itulah yang juga menjadi istimewa bagi kita. Bahwa Yesus sang terang, Yesus sang penyelamat, hadir juga di dalam hati, dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita boleh belajar juga dalam perayaan Natal, bagaimana yang juga telah menjadi harapan PGI dan KWI. Kita belajar dari para majus, para sarjana dari timur, yang juga disebut sebagai orang-orang yang bijak. Bagaimana mereka ketika mendengar akan karya keselamatan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa akan lahir seorang putra, dan mereka ada kerinduan untuk berjumpa. Maka apa yang mereka lakukan adalah mereka mencari, menemukan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menjadi suatu hal yang luar biasa. Bagaimana mereka berjuang dalam kebersamaan. Bagaimana mereka membangun persahabatan. Saya bisa membayangkan bagaimana perjalanan mereka untuk mencari, menemukan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada sebuah persahabatan, bagaimana mereka harus berjuang untuk meniti jalan perjuangan untuk bisa menemukan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka dituntun dengan bintang, bahwa pada saatnya juga bintang itu tidak dilihat kembali. Saya bisa memahami bagaimana mereka sebagai sahabat pasti mereka akan saling melengkapi, mereka saling mendukung, mereka akan saling membantu, saling meneguhkan dalam perjalanan mereka. Dan betapa bahagianya ketika dalam perjalanan selanjutnya, bahwa bintang itu menuntun kembali. Menjadi sukacita, sehati seperasaan sebagai sahabat. Tetapi juga bagaimana mereka melibatkan diri, melibatkan hati mereka, melibatkan suasana batin mereka, melibatkan persahabatan itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka, para majus yang tengah berjuang untuk mencari, menemukan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara-saudari, dan pada akhirnya mereka menemukan itu. Mereka menemukan di suatu tempat, bukan tempat yang mewah, bukan juga tempat yang luar biasa, tapi justru dalam kesederhanaan. Dan kita hari ini juga merayakan kehadiran Tuhan Yesus dalam tempat kesederhanaan. Di sini, di kebun Pak Hutapea. Ya. Kita bersama untuk mensyukuri atas anugerah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus juga hadir tempat ini. Lewat sabdanya dan juga lewat persahabatan kita dengan Dia.
menyambut dia dalam hati kita, dalam hidup kita, menyambut dia dalam keluarga kita, akan menjadi sungguh sangat berharga. Dan bagaimana perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan dengan Sang Kasih, sebagaimana Yohanes telah mengatakan, Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan Allah adalah kasih, dan dalam diri Yesus menjadi nyata. Itu sungguh-sungguh menjadi perjumpaan kasih, yakni para Majus dengan keluarga kudus. Dan itulah yang membawa sukacita, yang membawa damai, yang membawa hidup baru bagi mereka, untuk boleh ikut ambil bagian mewartakan pengalaman perjumpaan itu. Sehingga pengalaman perjumpaan itu pada akhirnya bahwa mereka harus melalui jalan lain. Bukan jalan yang sama, tapi jalan lain. Yang juga dalam pesan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga PGI mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata ada jalan lain yang harus ditempuh. Bukan hanya jalannya sendiri, tetapi jalan yang dikehendaki oleh Tuhan supaya mereka selamat, yakni selamat dari Herodes, dan juga selamat bahwa sang bayi Yesus juga pada akhirnya terselamatkan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi permenungan bagi kita? Kita sebagai umat Kristiani tentu saja bagikan para Majus yang kita dalam hidup keseharian kita untuk mencari, menemukan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan membawa damai, yang akan membawa sukacita, yang akan membawa kita untuk dimampukan mencintai dan mengasihi. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Sang Kasih itu sendiri, yakni Juru Selamat, Yesus di Bethlehem, tetapi juga dalam hati, dalam palungan hati kita, dalam palungan keluarga kita, dalam palungan karya pekerjaan harapan-harapan baik kita. Maka saudara-saudari, Injil hari ini juga menginspirasi bagi kita agar kita boleh juga menjadi anggur yang baru. Mari kita isi tempayan-tempayan kehidupan kita. Dan biarkanlah ketika kita boleh mengisinya dan Tuhan memberkatinya, mengubah air yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan kita mengalami pembaharuan di dalam itu semua. Maka mari saudara-saudari, dalam suasana syukur atas anugerah Natal dan juga atas tahun baru, kita masih diberi anugerah kesempatan kehidupan untuk meniti tahun baru, tentu saja dengan berkat-berkat Tuhan. Maka mari kita lanjutkan rasa syukur kita, seraya mohon rahmat Tuhan, agar kita boleh menjadi sahabat. Dan menjadi sahabat berarti harus ada keterlibatan. Maka di paroki kita masih tetap dengan tema bangkit dan bergeraklah. Bahwa dalam suasana kebersamaan, dalam suasana persahabatan, dalam suasana persaudaraan, kita juga mau melibatkan diri. Melibatkan diri di lingkungan, melibatkan diri di wilayah, di paroki kita. Membiarkan kita boleh pada akhirnya ketika kita menjadi sahabat, kita akan terlibat dan menjadi berkat. Berkat bagi siapa saja yang mengalami perjumpaan dengan kita. Menjadi berkat bagi keluarga kita. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebagaimana juga para Majus menjadi berkat ketika mereka kembali ke negerinya. Mari saudara-saudari, mari kita setelah situasi pandemi dan kita masuk ke endemi, mari kita tetap mau bersahabat. Bersahabat dengan siapapun juga yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan persahabatan itu hanya bisa terjadi kalau orang mau terlibat, melibatkan hati kita, melibatkan pengorbanan kita, melibatkan ide pikiran kita, melibatkan gagasan-gagasan atau bahkan persembahan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi berkat. Dan inilah buah-buah Natal, yakni kita akan dimampukan bangkit dan bergerak menjadi sahabat
yang mau terlibat dan kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita aturkan doa umat. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh merayakan akan kasih-Mu. Sang Putra penebus dunia hadir menjadi terang dalam kegelapan hidup kami. Kini kami hendak mensyukuri atas anugerah-Mu itu, akan anugerah kasih-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu. Untuk gereja, Bapa di surga, kami mengucap syukur telah dipersatukan dalam gereja Katolik yang kudus. Peliharalah selalu umat-Mu yang bernaung dalam gereja Katolik yang kudus ini, agar gereja-Mu dapat semakin berkembang dan berbuah di tengah masyarakat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk warga lingkungan Santa Clara. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh warga lingkungan Santa Clara. Bimbinglah, sertailah, dan pimpinlah mereka agar kami bisa semakin rukun, bersatu padu dalam kehidupan berkelingkungan, sehingga cinta kasih persaudaraan selalu ada di tengah-tengah kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk warga lingkungan Santa Clara yang sudah meninggal. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya warga lingkungan Santa Clara. Ampunilah dosa-dosanya, dan izinkanlah mereka semua ikut dalam perjamuan kudus-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk anak-anak lingkungan Santa Clara. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami semakin indah dengan kehadiran anak-anak kami. Bimbinglah anak-anak kami, sertailah selalu dalam jalan hidupnya, dan dampingilah selalu mereka dalam semua aktivitasnya, agar mereka pun dapat bertumbuh berkembang menjadi anak-anak-Mu sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kelancaran baksos. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk acara bakti sosial yang kami lakukan. Semoga semua usaha dan niat baik kami dapat berjalan lancar dan tidak ada kekurangan satupun. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk diri kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa yang menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami percayakan semuanya ini ke dalam penyelenggaraan rahmat kasih-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Marilah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang kudus, kuasa dalam kasih-Mu, Engkau telah memberikan putra-Mu bagi kami. Semoga persembahan hidup kami satukan dengan persembahan Yesus putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam peran misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami muji-Mu sambil bernyanyi. Anamnesis 2b. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan,
Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Tuhanku dan Allahku, marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, para anggota keluarga, para warga lingkungan, para kerabat kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santa Clara, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau yang pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan roh Kristus memberikan kekuatan dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, akan kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami, atas Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami, Yesus Juru Selamat yang berkenan hadir, memberikan terang dan menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas Ekaristi yang boleh kami rayakan pada hari ini. Kami mohon rahmat-Mu senantiasa agar kami boleh membawa sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kami yang kami jumpai dalam hidup kami, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Para romo, frater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk semuanya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempersembahkan lagu, mempersembahkan yang terbaik untuk perayaan hari ini. Terima kasih juga kepada para romo, khususnya para romo SMM dan para frater yang berkenan juga untuk menyemarakkan Natalan lingkungan Santa Clara. Terima kasih kepada ibu sekalian yang bergabung bersama dengan kita pada pagi hingga siang nanti. Tadi sudah disiapkan banyak di depan. Jangan khawatir ibu sekalian. Pak Utapia bersama dengan lingkungan sudah menyiapkan hidangan. Berarti ini sarapan yang kedua. Tapi yang jelas, mari kita syukuri atas anugerah Tuhan. Kita akan tetap bangkit dan bergeraklah. Kita akan menjadi sahabat. Tidak hanya sekedar sahabat, tapi sahabat itu membutuhkan keterlibatan. Keterlibatan hati, keterlibatan perasaan, keterlibatan gagasan, ide-ide yang tentu saja akan saling memperkaya sebagai seorang sahabat dengan siapa saja. Dan tentu saja bahwa buah-buah dari persahabatan dan keterlibatan itu kita akan menjadi berkat. Dan itu saya kira yang juga menjadi tema dari anak misioner yang kita rayakan besok pagi. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rasa putra jagung di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur.
Nah kayaknya kita panggil aja kali ya, ini tadi mana yang nari ya? Kita tanya-tanya dulu Gading Alit ini tuh gimana ceritanya. Tapi ya, bakatnya udah kayak gitu ya, keren banget. Nah tadi tuh aku sempat baca-baca juga Gading Alit tuh sebenarnya tarian Malang ya, tarian khas Malang buat kamu gitu kan. Nah kamu mau nggak ceritain dikit apa gitu, kayak kamu belajar dari kapan, terus dulu awal latihannya gimana gitu. Awal latihan itu dari ekstra di sekolah, jadi sebenarnya awalnya lumayan sulit, tapi karena bareng-bareng sama teman-teman, jadinya lebih bahagia gitu untuk latihannya. Kita sambut aplaus yang sangat meriah untuk Dek Syam dan Lia. Ada yang mau nari juga ikut di depan? Oh, Paul Tavia. Yang mau ikut, ayo. Ya. Oke, terima kasih sekali. Seru banget. Amelia, terima kasih. Terima kasih. Sudah menyemarakan acara semakin heboh. Oke, ya.
Salam damai Kristus. Dan selamat tahun baru 2023 untuk Romo, Frater. Kita bisa berkumpul di sini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2023. Sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu terselenggaranya perayaan ini. Warga lingkungan Santa Clara, para donatur, dan terutama untuk Bapak Hutapea dan keluarga yang telah berkenan membolehkan rumahnya untuk tempat perayaan Natal dan Tahun Baru kita ini. Natal dan Tahun Baru merupakan berkat yang indah bagi kita semua, karena mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan harapan baik. Teristimewa karena kita masih dapat kembali bersama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru untuk kedua kalinya. Tahun kemarin kita di Montfort dan tahun ini kita di rumah Bapak Hutapea. Setelah beberapa tahun sebelumnya kita dalam masa pandemi COVID. Semoga di sepanjang tahun 2023 ini, hidup dan iman kita semakin mendalam, membuat kita terus bangkit dan bergerak untuk lebih mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama lebih sungguh. Tadi kita sudah bersama mengawali dengan misa Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya kita juga akan berbagi dengan sesama melalui pembagian 100 sembako hari ini. Demikianlah sedikit sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Akhir kata saya ucapkan kembali, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2023. Bangkit dan bergeraklah. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Terima kasih. Oke, sambutan tadi udah, selanjutnya sekarang ada tampilan lagi nih yang gak kalah seru. Kira-kira apa tuh tampilannya? Kita akan mendengarkan dengan baik, anak-anak kita akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagunya cukup keren gitu ya, mereka sudah berlatih. Joy to the world, oh wow, joy to the world, the Lord is come. Receive, oh wow, every heart will let it move. Heaven nature sing, heaven nature sing, and heaven nature. Whoa, oh, joy to the world. Joy to the world. Sing your praise, the songs. Let the songs let the sounding joy, let the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world that we sing. The earth receive a king. Joy to the world that we sing. The angel voices ring. Joy to the world that we sing. Let the band of songs implore. Joy to the world that we sing. Repeat the sounding joy. Oh, we rock the world. And makes the nations move. Wonder of His love, wonder of His love, and wonders of His love, and wonders of His joy to the world that we sing, let the earth receive our King. Joy to the world that we sing, let the angel voices ring.
ada Romo Adam selaku Romo Paroki dan juga Pak Giri selaku DPP, dan untuk para Romo SMM, para frater dan juga Pak Sabto selaku Ketua Lingkungan Bernardus. Selamat datang di tempat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada siang hari ini kita bisa melakukan acara perayaan Natal bersama di lingkungan Santa Clara. Pada perayaan Natal ini kita mengambil tema bangkit dan bergeraklah. Ini sesuai dengan tema yang di ulang tahun paroki pada waktu ulang tahun. Kita ambil dengan semangat bangkit dan bergeraklah. Kita ingin bahwa Santa Clara ini kita bisa benar-benar keluar untuk menjadi berkat. Dan pada perayaan Natal ini juga mungkin lain dari yang lalu-lalu yang sudah kita lakukan, bahwa kita akan melakukan pembagian paket sembako. Ide ini muncul karena pada waktu masa Advent bahwa kita harus berbuah. Pada buah sukacita, bahwa perayaan Natal, pada setiap Natal yang kita rayakan pasti ada sukacita yang kita rayakan. Nah, dari sukacita ini kita ingin berbagi rasa sukacita juga yang kita rayakan ini untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, yang bisa belum merasakan, dengan kita membagikan sembako. Dengan harapan bahwa dengan apa yang kita lakukan ini mereka juga rasakan sukacita Natal yang juga kita rasakan, seperti itu. Yang terakhir, saya selaku Ketua Lingkungan dan juga atas nama pribadi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Amin. When I am still in a way
atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat siang, berkat dalam. Yang terhormat Romo Adam Sukoco selaku Pastor Proki yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Romo dari SMM peserta Frater. Juga saya hormati Pak Doni dan Pak Sabto sebagai Ketua Lingkungan Santa Clara dan Ketua Lingkungan Santo Bernardus. Yang saya hormati juga seluruh undangan lingkungan yang hadir pada siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tentang persiapan Pak Doni, tentang tema Natal dengan segala persiapan, dengan apa yang mau direncanakan oleh lingkungan ini ke depan, ataupun nanti ada baksos. Saya selaku Ketua Wilayah sebenarnya sangat menginginkan dua lingkungan ini bisa terlaksana untuk merayakan Natal bersama di tempat ini. Hanya karena ada sesuatu dari Bernardus sudah kita diskusikan, kita komunikasikan, karena mungkin baru habis berduka juga kemarin kita kehilangan satu warga kita dari lingkungan Santo Bernardus, Bu Stanley, sehingga mungkin ini akan dilaksanakan untuk mewakili dari wilayah 12. Terima kasih banyak Romo. Dengan situasi saya juga terima kasih banyak untuk Pak Hutapea selaku tuan rumah yang membuka ruangnya luas untuk kita semua dapat bersama-sama merayakan Natal di tempat ini dengan situasi dan cuaca yang tidak menentu. Kemarin hujan penuh dengan kekhawatiran dari ibu-ibu, makanya tadi bingung mereka takut hujan. Begitu kor tadi saya taruh di sini Romo. Biar dia tahu bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita semua. Saya kasih panas di sini. Jadi biar kami tidak ragu dengan cuaca ini. Sehingga dalam perayaan tadi Romo sempat lihat bahwa ibu-ibu sangat antusias. Terima kasih juga. Sekarang ibu-ibu juga lagi menyiapkan apa yang disampaikan Romo tadi, bahwa jangan khawatir bahwa sebentar lagi kita akan menikmati santapan siang yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu. Semoga Tuhan berkati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang karena waktu semakin siang, kita mungkin Romo Adam selaku Pastor Proki yang akan mempersiapkan nanti, karena hari ini ada perayaan nanti di gereja, sehingga kita dapat berjalan semua apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. For my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Tentu saja terima kasih untuk kehadiran semua dari para romo, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, teman-teman orang muda yang pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini dengan meriah. Saya tidak menyangka kalau ini yang terjadi. Tapi inilah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, sebagaimana pada saat kami menentukan tema untuk bangkit dan bergeraklah. Itulah harapannya bahwa setiap lingkungan punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Dan hari ini tadi kita bisa menyaksikan anak-anak kita punya potensi yang luar biasa. Harapannya nanti sekali waktu mungkin kita bikin audisi untuk anak-anak, itu saya kira bagus. Anak-anak remaja, biarkan mereka nanti lalu bisa sebagaimana kita harap bahwa potensi-potensi yang ada di lingkungan-lingkungan itu berkembang. Jadi terima kasih para romo, frater, ibu bapak, saudara-saudari, semangat, tetap semangat. Luar biasa, frater-frater. Jangan khawatir, di sana disediakan. Sekarang kita berteriak sekuat tenaga supaya nanti sana juga bisa habis. Baik Ibu sekalian, terima kasih kebersamaannya. Semoga kegembiraan sukacita ini nanti kita bagikan dan juga ada bakti sosial sebagai langkah untuk menjadi lingkungan yang berbuah. Dan itu saya kira yang juga waktu itu sempat saya pikirkan ketika membuat modul Advent. Jadi apa yang bisa dibagikan buah-buah dari perayaan Natal. Saya kira demikian, terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat, tetap gembira dan sukacita. Tuhan berkati. Ya. Amin. Terima luar biasa. Anak-anak, terima kasih. Serah diriku padamu, aku berteduh. Jangan biarkan aku diterjang badai masa. Aku percaya padamu Tuhan, selama jalan hidupku denganmu. Sekalipun jalanku dihampari kekal, Engkau pun membersihkan saya. Panggilanmu Tuhan menyapa hidupku, ku jawab ya Tuhan, ya Tuhan. Ku serah diriku kepadamu, aku berteduh. Jangan biarkan aku
biar kehendakku diterjang badai masa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak brother. Ya, bisa kembali di tempat. Sekali lagi kita beri aplaus yang cukup meriah untuk brother kita ya. Saya membayangkan kalau 2-3 tahun lagi frater semuanya ini jadi romo gitu ya. Dan semuanya ditugaskan di paroki Ijen. Waduh, gimana Romo? Kira-kira cukup lumayan, tiap wilayah dapat romo satu-satu. Oke lah, kita doakan aja Bapak Ibu sekalian, semoga frater-frater kita ini semuanya nanti bisa menempuh jalan secara lancar gitu ya, dan pada akhirnya bisa mengucapkan imamatnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Amin. 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 Oke. Oke, sekarang kita kayaknya sampai di acara yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Masih semangat? Masih semangat? Mari kita habiskannya di belakang nanti ya. Oke, mari kita doa makan. Untuk Romo Dwi bisa minta tolong untuk memimpin doa makan. Mari kita nih sejenak kita ucapkan syukur sebanyak-banyaknya lewat ucapan syukur makan kita siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini, di mana Engkau memberikan kami cuaca yang baik, sebagai berkat untuk kami bersukacita, memuji-Mu, memaknai hari kelahiran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kebersamaan satu keluarga yang Kau panggil untuk hadir bersama, membawa berkat dan berbagi berkat satu sama lain. Terima kasih atas anak-anak kami yang telah membawa sukacita dan berkat untuk kami, sehingga makna Natal semakin boleh kami rasakan bersama sebagai anggota sebuah gereja, anggota lingkungan Santa Clara. Allah yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk kami, untuk keluarga-keluarga kami, dan juga untuk siapa saja yang telah ikut serta berpartisipasi, mendukung dan melaksanakan acara pada hari ini. Pada hari ini, sebagai ungkapan kasih dan kebersamaan kami hendak menyantap hidangan yang merupakan kemurahan yang Kau berikan kepada kami melalui tangan-tangan yang baik hati telah mempersiapkannya. Semoga berkat-Mu turun atas santapan ini, sehingga dapat menguatkan kami dan juga mempererat tali persaudaraan kami, sehingga berkat-Mu boleh semakin kami rasakan dan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita dan juga atas santapan yang hendak kita santap, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat santap siang. Selamat siang. Terima kasih Romo untuk doa makannya. Oke, selanjutnya.
hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam